Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan kembali memperkenalkan tanaman hias yang bisa kita gunakan untuk dekorasi rumah ya. Dan tanaman hias yang akan saya perkenalkan kali ini tanaman hias yang murah teman-teman, receh ya, tidak terlalu mahal. Tapi walaupun begitu, tanaman ini tetap cantik dan fotogenik ya. Dan tentunya bisa kita gunakan untuk mempercantik rumah kita. Nah teman-teman, sudah saya kumpulkan ya di sini tanamannya, dan ini adalah tanaman jenis sirih gading dan sinapsus teman-teman, suku dari Araceae ya, talas-talasan. Dan seperti yang saya perkenalkan sebelumnya ya, monstera dan philodendron, sirih gading dan sinapsus ini juga sama ya, mereka memiliki akar angin dan biasanya mereka merambat di pohon gitu ya, atau di media rambatnya. Nah untuk penempatannya, karena mereka merambat, jadi teman-teman bisa menggunakan turus ya. Jadi nanti bentuknya seperti monstera gitu, mereka akan merambat ke atas ya, dan nanti kalau daunnya sudah rimbun itu akan terlihat sangat bagus. Atau bisa juga menggunakan pot dinding ya, seperti ini teman-teman. Jadi ditempelkan di dinding ya, nanti batang dan daunnya itu akan merambat ke bawah, dan itu juga akan terlihat bagus teman-teman ya. Kemudian bisa juga digantung teman-teman ya, di bawah kanopi atau di bawah apa ya namanya, atap rumah mungkin ya. Dan nanti juga akan menjuntai ke bawah batang dan daunnya, dan itu juga akan terlihat bagus juga ya, cantik gitu. Nah selain bagus untuk dekorasi, tanaman ini juga bagus untuk menetralisir udara kotor teman-teman. Jadi tanaman jenis sirih gading dan sinapsus ini dinobatkan oleh NASA sebagai tanaman yang cepat dalam menetralisir udara kotor ya, 10 besar teman-teman. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga teman-teman yang merokok di rumah ya, atau rumah teman-teman di pinggir jalan gitu, banyak lalu lalang kendaraan, nah teman-teman harus punya tanaman ini, karena cepat ya dia menetralisir racunnya, dan tentunya udara di rumah teman-teman bisa jadi lebih baik ya. Untuk koleksi sirih gading di rumah saya tidak terlalu banyak ya, tidak lengkap, tapi ada lumayan lah ya teman-teman. Dan diantaranya ini ada sirih gading Brazil teman-teman, seperti ini ya. Nah ini sirih gading Brazil ini khas, dia memiliki corak garis ya di tengah daunnya itu, dan corak garisnya itu warna kuning teman-teman. Ada sirih gading yang varigatanya juga ya, sirih gading Brazil yang varigata. Jadi selain garis kuning ada juga garis putihnya teman-teman ya. Dan yang varigata itu disebut gebi ya kalau nggak salah. Nah ini sangat bagus ya teman-teman, coraknya ini garis kuning di tengahnya ini sangat khas gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa, kalau saya ini menempatkannya digantung teman-teman ya, digantung, dan kalau sudah rimbun seperti ini bisa teman-teman lihat ya, ini sangat bagus teman-teman. Untuk harganya bibitnya itu sekitar 20.000 teman-teman, belum selebat ini ya. Kalau sudah selebat ini biasanya sudah lumayan mahal teman-teman. Nah, untuk bibitnya semua sirih gading itu seperti ini ya, ini harganya mungkin sekitar 10.000 teman-teman. Dan untuk nanti bisa teman-teman perbanyak ya, dan nanti bisa lebat seperti sirih gading yang baru saya perlihatkan ya. Kemudian ada juga sirih gading enjoy ya teman-teman. Sirih gading enjoy ini selain di outdoor, saya juga tempatkan di dalam rumah ya. Dan ini coraknya bagus teman-teman ya, ada terang putihnya di daunnya itu. Kalau sudah tua hijaunya hijau tua ya, tapi kalau daun mudanya biasanya hijaunya lebih muda, dan ada terang putihnya ya. Ini sangat bagus untuk dekorasi rumah teman-teman ya. Kemudian ada juga sirih gading golden teman-teman, seperti ini ya. Untuk sirih gading golden ini saya tempatkan di outdoor ya, sama seperti Brazil. Dan ini ciri khasnya dia kerahnya warna putih ya teman-teman, putih kuning sih sebetulnya, tapi kalau udah tua jadi agak keputihan. Nah kalau daun mudanya sih kuning ya. Ini sangat bagus teman-teman. Kemudian ada sirih gading lemon. Nah ini sirih gading lemon ini bentuknya seperti jeruk lemon ya, jadi hijau kekuning-kuningan gitu. Dan ini ada dua jenisnya, ada yang varigata dan ada yang sirih gading lemon biasa.
Nah kalau yang varigata itu biasanya ada putihnya teman-teman, di seperti ini ya. Kalau bisa teman-teman lihat, ini ada corak-corak putih gitu. Dan kalau yang ada juga yang corak hijau seperti ini. Nah ini sirih gading lemon yang varigata. Kalau sirih gading lemon yang biasanya hijau biasa aja ya, tidak ada kerahnya gitu. Nah selain sirih gading ini ada juga Syndactys ya. Sebetulnya hampir mirip ya, bentuk daun dan batangnya itu mirip. Perbedaannya ada di ini teman-teman, di ketebalan daun ya. Kalau misalkan sirih gading itu daunnya itu lebih tipis ya teman-teman, sedangkan untuk Syndactys daunnya itu lebih lebar teman-teman. Nah ini ada saya Syndactys agriis ya, agriis. Saya nggak bisa nyebutisnya teman-teman. Nah ini bentuk daunnya seperti ini ya, dan ini lebih mahal dari sirih gading sih, tapi ya relatif murah ya teman-teman ya, walaupun lebih mahal dari sirih gading. Ini bercak putihnya ini sangat bagus ya teman-teman, dan ini saya tempatkan di wagel ya, digantungkan, dan ini sudah saya perbanyak teman-teman. Jadi saya perlihatkan ya cara perbanyakannya. Kemudian ada juga Syndactys pictus ya. Kalau Syndactys pictus itu seperti ini bentuknya teman-teman, jadi daunnya itu lebih lebar ya, lebih besar. Ini sangat besar teman-teman ya, hampir satu tangan saya. Dan ini juga merambat ya seperti sirih gading. Kemudian daunnya juga lebih tebal dan ada bercak putihnya juga. Ini juga harganya lebih mahal dari sirih gading ya, tapi ini tidak terlalu mahal teman-teman ya, dibandingkan dengan tanaman hias yang lain ya. Dan ini juga bagus ya teman-teman ya. Untuk perawatan, yang pertama dari sisi pencahayaan, tanaman sirih gading ini sebaiknya teman-teman tempatkan di lokasi yang terang ya. Tapi usahakan jangan terkena sinar matahari langsung terlalu lama teman-teman. Nah, pengalaman saya kemarin sirih gading Brazil dan sirih gading golden saya gantungkan di kanopi di bagian depannya. Nah, itu terkena sinar matahari langsung itu sekitar 3-4 jam ya. Dan ternyata mereka tidak kuat teman-teman, banyak daunnya yang ngering dan mengkerut ya. Jadi saya pindahkan lagi ke kanopi bagian belakang, dan alhamdulillah sekarang bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi daunnya bagus-bagus gitu. Kemudian dari sisi kelembapan, ini juga memerlukan kelembapan yang cukup ya. Kalau misalkan pertumbuhan daunnya mau cepat gitu, kalau kurang lembab biasanya pertumbuhan daunnya lebih lama teman-teman. Dan kalau lembab itu coraknya lebih keluar ya, terahnya itu lebih keluar. Kayak sirih gading Brazil ini kalau ditempatkan di tempat lembab lebih kuning gitu, garis kuningnya itu lebih cerah, lebih kuning ya. Kemudian dari sisi media tanam ini tidak terlalu ribet ya teman-teman. Jadi media tanamnya cukup sekam fermentasi, kemudian dicampurkan tanah dan pupuk kandang. Komposisinya bisa 2-2-1 ya. Jadi 2 pot sekam fermentasi, 2 pot tanah, dan 1 pupuk kandang atau pupuk kompos. Dicampurkan ya, nanti itu bagus untuk nutrisinya, sudah cukup baik, sudah cukup untuk tanaman sirih gading ini. Kemudian dari sisi pemupukan, teman-teman bisa menggunakan pupuk untuk daun ya, jadi pupuk yang bisa disemprotkan ke daun gitu. Dan saya menggunakan pupuk bromor teman-teman seperti ini ya, pupuk bromor itu. Dan nanti teman-teman bisa membeli yang kandungan untuk daunnya, nutrisi untuk daunnya lebih banyak ya, yang kandungan nitrogennya atau N-nya lebih banyak ya. Dan kemudian untuk penyiraman ini teman-teman sebaiknya melakukan penyiraman kalau misalkan media tanamnya di permukaan atasnya sudah kering ya. Jadi bisa teman-teman cek dengan jari sekitar 3-4 cm ke bawah ya. Kalau misalkan sudah kering, teman-teman baru bisa melakukan penyiraman. Kemudian yang terakhir untuk perbanyakan ya, untuk perbanyakan ini sama seperti Philodendron dan Monstera ya. Jadi kita bisa cutting atau potong batangnya ya. Nah, seperti Syndactys ini sudah saya perbanyak teman-teman seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa cutting, potong ya, berdua daun misalkan. Nanti kita celupkan aja direndam di air ya. Dan nanti setelah 2 minggu nanti akan keluar akar-akar seperti ini teman-teman, akar-akarnya akan keluar ya. Dan ini sudah bisa ditempatkan di pot ya.
Nah, untuk perbanyakan ini tidak sulit, karena cukup mudah ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pengenalan tanaman hias kali ini. Dan tanaman sirih gading ini wajib ya untuk teman-teman memiliki, karena selain murah, bagus untuk dekorasi rumah, tanaman sirih gading ini juga bagus untuk membersihkan udara kotor di rumah kita ya. Dan untuk videonya sampai sini dulu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.